Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. ya dan sahabat keluarga Muslim, tentunya apa kabar di kesempatan kali ini? Kita Mhm. doakan kita baik-baik saja gitu Ya, ya, dan amin. terus berdoa kepada Allah Mhm. agar amal ibadah kita dari awal sampai detik kali ini diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, senang rasanya kembali ya kita dalam program acara Lagi on Air, Ya, sebuah program yang tentunya menjadi program favorit bagi bagi kita siapa ini? semua. Insya Allah. Bagi Mhm. kita semua ya. Ya, Oke, harapannya. karena belum ada data yang Mhm. membuktikan gitu ya. Uh, Semoga saja nanti datanya nyusul belakangan ya. Oke. Ya, emang agak grogi di hari ini Mm-mm, ya, di kesempatan kali ini udah mendekati penghujung Ramadan. mm-mm. Saya ditemani oleh ya tentara Surya kayaknya nih. Mhm. Ya, Ak Patur, Oke. alhamdulillah sehat nih ya, Ak Patur ya. Alhamdulillah sehat. Ini kan pakai baju perang kayak gini kan Mhm. menandakan kesehatan ya. Oh gitu, sehat. Siap gitu ya. Masya Allah, mengingatkan peristiwa perang Badar tadi ya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Haha. Mm-mm. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas nih apa atur ya Mm-mm. berkaitan dengan beberapa kesalahan yang terjadi di bulan Syawal karena kan Betul. bulan Syawal bentar lagi mau Bentar lagi gitu ya. mau kita Jadi hadapi. memang Ya. sebetulnya sih terasa gitu ya Mm-mm. puasa ini dari awal sampai hari ini. Tapi kalau kita berbicara hari ini, alhamdulillah Ya. beberapa rintangan telah kita lewati ya. Masya Allah, Dari alhamdulillah. awal bulan Ramadan bagaimana godaan-godaan itu ada. Betul, menahan hawa nafsu kita Mm-mm. ya dan lain sebagainya lah, alhamdulillah. Ya, semoga saja amal ibadah kita diterima ya. Amin Amin. amin ya Allah ya Nah, rabbal alamin. Batur di kesempatan Mm-mm. kali ini kita nggak hanya berdua. Mm-mm. Alhamdulillah telah hadir di studio Ada Ustadz siapa? kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah Masya Allah. Belum ada di bolong puasanya. penghujung belum ada apa? Ini kan nanya kayak anak-anak aja ya, udah bolong belum. Bolong-bolong gitu. Ya Ustadz, kita di sini nih akan membahas berkaitan dengan kesalahan di bulan Syawal. Mm-mm. Kira-kira apa sih pentingnya kita membahas ini? Toh ya kebaikan-kebaikan sunah-sunah di bulan Syawal juga Banyak ada ya. banyak gitu Mm-mm, nih, Ustaz. betul. Mhm. Baik. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebenarnya pertanyaan apa sih pentingnya kita mengetahui kesalahan-kesalahan? Mhm. Toh kan lebih banyak kebaikan yang harus kita ketahui. Betul Iya nih Pak betul Ustadz. betul. Baik. Eh, jadi sebenarnya di dalam kita hidup beragama penting untuk mengetahui kebaikan, tapi tidak kalah penting juga untuk mengetahui hal-hal yang buruk, Mhm. hal-hal yang salah, ya. Eh, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mhm. dan ada pula di antara mereka yang fokus pertanyaannya tidak kepada hal-hal yang baik, Iya iya. tapi di antara mereka itu ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru hal yang buruk. Mhm. Nah, apa sih pentingnya kita mengetahui hal-hal yang buruk? Tentu agar kita bisa terhindar dari hal yang buruk itu. Oh. Oke oke. Kita dalam hal kehidupan kita pun kita perlu mengetahui hal-hal yang buruk. Mhm. Makanan-makanan yang ada di lingkungan kita barangkali. Kita harus mengetahui makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Iya iya. Selain kita membaca atau mencari informasi tentang makanan-makanan yang baik untuk diri kita, tapi kita harus mencari tahu apa makanan yang berbahaya, Betul. supaya namanya kita makan biasanya Mhm. tergantung dengan selera di lidah kita, enak makan. Biasanya sih gitu, Ustadz. Biasanya kan Ah. seperti itu. Ketika kita tidak tahu mana yang baik atau mana yang buruk, Iya. kalau kebanyakan orang tahu yang baik, oh ini baik, Iya. ini baik. Tapi ketika nggak tahu yang buruk, maka akan kemungkinan terjerumusnya seseorang ke dalam bahaya itu akan lebih besar. Iya iya. Terjerumus ke dalam kesalahan, keburukan. Gitupun yang lainnya. Ya. Di jalanan, kalau Iya. kita nggak tahu hal-hal yang buruk, Mm-mm. kita akan melakukan atau akan tertimpa hal yang buruk itu. Oke. Begitu. Mm-mm.
Misalkan kita nggak tahu kalau di jalan apa ini namanya salah satu jalan di Medan ada rawan begal misalnya. Iya, Kita iya. ndak mau tahu misalnya. Mm-mm. Lewat aja tuh kita. Nah, kemungkinan terjerumusnya kita ke dalam bahaya yang dimunculkan oleh begal di jalan yang tidak kita ketahui ini Iya. tadi, maka akan sangat Lebih- besar lebih besar itu ya. kemungkinannya gitu. Mm-mm. Jadi penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui hal-hal yang bisa membahayakan akidahnya, Mm-mm. yang bisa merusak amalnya, Ya. yang bisa merusak akhlaknya. Hmm. Penting. Mm-mm. Karena bila tidak, maka sangat mungkin sekali dia akan melakukan kesalahan-kesalahan itu. Betul. Dan bisa jadi juga Ustadz ya, yang dia lakukan itu menurut dia itu adalah baik gitu. Padahal Itu lebih salah. parah. Ah, Oke. Itu akan lebih parah. Mm-mm. Bila mana seseorang menganggap satu perbuatan baik, padahal dia tidak baik. Itu kan parah. Betul. Sama dengan orang yang ngeyel, sudah tahu racun, dikonsumsinya juga. Dia sebenarnya tidak paham racun ini yang dikonsumsinya setiap hari, yang panjangnya tidak lebih dari 1 jengkal itu. ah. Itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang jahil. Iya, iya. Jahil. Mungkin mereka ngerti membaca bahwasanya di situ tertulis melakukan tindakan ini akan membunuhmu, seperti itu. Bisa membaca, tapi ini adalah kejahilan yang hakiki. Seperti itu. Banyak orang juga di dalam hal syariat Islam, banyak yang tahu kok kalau meninggalkan sholat secara sengaja itu adalah dosa besar. Iya, Tapi iya. ditinggalkannya juga. Ini Oke. sebenarnya adalah kejahilan yang hakiki, Oke, kejahilan yang oke. mengakar. Bukan perkara dia tidak tahu hukumnya, tidak, tapi dia sengaja meninggalkan itu, mengikuti hawa nafsunya, atau sengaja melanggar satu hal yang dilarang Allah, mengikuti hawa nafsunya. Yang ini kita khawatirkan akan menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan jadinya. Baik. Kan baik, Allah baik. katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kau melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu, sebagai Tuhannya itu adalah hawa nafsunya sendiri. Artinya dia mengikuti hawa Dia nafsunya. memperturutkan, mentaati hawa nafsunya untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Baik, wa baik. ta'ala. Jadi sangat penting semua orang mengetahui hal-hal yang berbahaya untuk Iya. dirinya. Kesalahan-kesalahan di dalam ibadah perlu dia ketahui. Oke, oke. Nah, Ustadz, tadi kan bisa jadi nih, ini adalah kebaikan menurut kacamata manusia. Ya. Jadi pertimbangan baik buruk itu pertimbangannya apa, dari mana gitu, Ustadz? Begini ya. Bagaimana sih kita mengukur satu perbuatan itu baik? Nah, itu. Ya kan? Begini, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian wahai manusia, ya kan? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Pertanyaan besarnya adalah bagaimana amal yang paling baik itu? Perlu dicatat sebelum masuk ke dalam rincian pada amal yang paling baik, bahwa Allah mengatakan ahsanu amalah, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak loh. Beramal. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling Paling baik. Nah, Al-Imam Al-Fudail ibnu Iyad menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa al-ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh. Amal yang terbaik itu adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan dengan benar. Iya. Ikhlas dilakukan karena lillahi ta'ala, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan as-sawab, benar, dilakukan sesuai seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mau melihat apakah satu perbuatan ini baik atau tidak baik, maka ukurannya dua saja. Iya. Adakah dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala? Iya. Kalau sudah, maka kita lihat pada syarat yang kedua, yakni adakah dia sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, Iya. sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai, maka dia akan tertolak. Iya. Masya Allah. Ya, kalau tidak ikhlas, itu namanya syirk. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Ya, jadi Allah tidak memerlukan sekutu dalam hal
ibadah dan dalam semua hal. Iya. Ya, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang menyekutukan denganku satu makhluk yang lain, maka aku akan tinggalkan dia bersama sekutunya itu. Maka ini akan ditolak. Ya. Allah tidak akan menerima ibadah yang diiringi dengan syirik, yang dilakukan dengan syirik. Iya. Kemudian yang kedua, bila mana satu amal ibadah dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, Iya. tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan Allah, Tidak sesuai tuntunan. maka ya. itu akan ditolak. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan Iya. yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia akan ditolak. Kalau tidak ditolak, artinya tidak diterima, sia-sia. Nah, itu Nah, begitu, seperti Ustaz. itu. Masya Maka Allah. tidak cukup pandangan baik seseorang terhadap satu perbuatan, lantas kemudian menjadikan landasan Iya. untuk melakukan perbuatan itu dan menganggap perbuatan itu sebagai amal soleh yang akan diterima Allah. Betul. Nah, Luar jadi biasa, ya. asalnya dalam hal beribadah adalah haram. Kita tidak boleh melakukan apapun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Begitu saja. Iya. Sederhana. Masya Allah, sederhana ya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu nih Apatur. Betul ya. Nah, jadi harus juga tahu kita kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu ya, Betul, sehingga betul. kita nggak ngelakuinnya. Ya, tadi saya lebih mendengarkan luar biasa nih. Apa tuh? Ahsanu amalan tadi. Betul. Yang paling baik, percuma kalau banyak, Aha. tapi rupanya tidak ikhlas atau tidak Tidak mutabah tadi ya. Tidak sesuai baik. dengan tuntunan gitu. Masya Betul Allah. ya. Ya udah kalau gitu kita langsung masuk ke poinnya aja yang pertama. Oke. Kira-kira nih Ustaz. Yang paling dekat dulu nih, ya. ketika memasuki bulan Syawal. nih. Akhir Ramadan artinya masuk ke malamnya. nih, Ustaz. Ah, Kira-kira ada nggak Biasanya beberapa ngapain? kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan kaum muslimin di malam Lebaran? nih, Ustaz? Baik. Kalau bercerita tentang perilaku kaum muslimin, tentu kita akan bercerita tentang fenomena yang terlihat sama kita saja ya, yang kita ketahui. Mungkin bisa terlihat di lingkungan kita secara Iya. langsung ataupun yang kita baca barangkali. Kesalahan yang banyak menyebar dan ini bisa dikatakan universal adalah merayakan malam Idul Fitri justru dengan kemaksiatan. Iya. Misal. Loh. Misalnya, membazir harta dengan membakar uang. Duit dibakar-bakar gitu. Iya. Membakar uang maksudnya adalah membeli mercon, Atau petasan gitu Ustaz ya. petasan. Iya, kalau orang kita bilangnya mercon. Medan Petasan. Mercon. Udah. Kemudian ditembakkan ke langit. Iya. Ini adalah satu perbuatan yang bukan hanya membazir harta, Iya. tapi ini adalah kejahilan. Tentu inilah haram melakukan hal ini, haram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu Iya. adalah saudara-saudaranya syaitan. Ini adalah dosa besar. Dan ini tidak menunjukkan kesyukuran seorang hamba kepada Rabbnya. Ini dari perilaku tidak hanya dilakukan oleh anak-anak parahnya. Orang Kalau tua, anak-anak dewasa. mana ada uang untuk beli mercon yang gede-gede gitu Ustaz. Iya, justru saya melihatnya masalahnya jadi kompleks. Beli mercon, orang tua di sini kehilangan akalnya. Iya. Memberikan uang belanja kepada anaknya untuk bersenang-senang di malam Idul Fitri. Kita tidak dilarang untuk bersenang-senang. Memang disyariatkan untuk bersenang-senang pada malam itu. Tapi karena kejahilan, seseorang akan melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak kaum muslimin tidak memahami, tidak mendengar, tidak membaca Al-Qur'an dan tidak mengulang-ulang ayat tabzir ini tadi tentang mubazir, akhirnya mereka terjerumus kan Iya. Iya. dalam tindakan membazir harta. Masya Allah. Iya kan? Karena mereka tidak mengerti, karena tidak tahu selama ini dan mungkin selama ini tidak ada yang mengingatkan. Iya. Ini pentingnya fungsi, kalau saya mengatakan ini adalah fungsi cermin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min.
Jadi seorang mukmin itu berfungsi sebagai cermin bagi saudara mukminnya yang lain. Iya. Mungkin Lihat kita tahan dulu nih Nah, Ustaz ya. Oke. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung Sangat lagi akan menarik kita ulas sebenarnya. sedikit lebih dalam berkaitan dengan petasan ini. Oke. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu jangan kemana-mana Iya. karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Lagi On Air. Oke, kita masuki ke 15 menit kedua. Miring. Gimana Gimana, Sat? lanjut, Chat? Oke, yuk.